Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali hadir di dalam pemahaman Alkitab GKI Gayung Sari. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan. Kita katakan bersukalah di dalam Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Setelah sekian lama kita tidak melakukan pendalaman Alkitab, dan sekarang kita bisa melakukannya via online. Mari sebelum kita mendalami pembacaan Alkitab kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur. Sebab senantiasa ya Tuhan, Engkau anugerahkan sukacita yang penuh di tengah kehidupan kami. Walaupun seringkali kami tidak mengenali atau bahkan tidak hidup di dalam sukacita-Mu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak belajar dan mendalami firman-Mu, untuk kami bisa menemukan makna sukacita yang seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas kami, sehingga kami Engkau perkenankan untuk boleh mengerti dan juga bahkan bisa mengalami kembali sukacita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku yang saya kasihi,
pendalaman Alkitab kita akan menggumuli sebuah tema menemukan sukacita di tengah pandemi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya memang akan membaginya menjadi dua bagian. Dan pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan secara khusus ingin melihat, menyoroti, yaitu mengenai makna dari sukacita. Nah, kemudian di pertemuan yang kedua, fokus kita akan lebih kepada bagaimana kita bisa menemukan, mengalami sukacita itu. Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 hingga yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang terkasih, kalau kita mendengar kata sukacita, kira-kira apa yang terbersit dalam otak kita semua? Saudara, kita mungkin secara sederhana mengartikan sukacita, menyamakan sukacita itu adalah ketika kita menerima, mengalami momen yang indah di dalam kehidupan kita. Entah di saat kita itu mengalami keberhasilan dalam pekerjaan kita, entah ketika kita bisa melihat kelahiran cucu kita, entah saat kita bisa ikut merayakan keberhasilan prestasi anak-anak kita, atau di saat kita mengalami kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, seperti mungkin kita berjumpa kembali dengan sahabat yang sudah lama kita tidak bertemu. Nah, saudara, kita memang melihat sukacita itu dan menyamakan sukacita itu hampir sama seperti kebahagiaan. Kita juga secara otomatis berpikir bahwa orang yang hidup bersukacita berarti adalah orang yang kita pandang lepas atau mampu mengatasi masalah yang dia miliki. Tapi saudara, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, kita semua mengakui bahwa kita berada di dalam kehidupan yang penuh dengan kesukaran. Penyebabnya yang paling kelihatan adalah dampak pandemi ini, saudara. Di mana dampak pandemi ini paling tidak membuat kehidupan kita, perekonomian kita, yang paling kita lihat dengan jelas itu begitu berpengaruh. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang omset perusahaannya, penjualannya menurun, dan lain sebagainya. Hidup ini terasa begitu sukar. Lalu kalau kita kembali kepada apa yang kita mengerti tentang sukacita, apakah kita merasakan sukacita itu saat kita mengalami kehidupan yang kita rasa sukar ini? Adakah sukacita di sana? Dikala hidup kita mengalami kekacauan, mengalami banyak masalah yang kita akui itu tidak dapat kita atasi dengan segera,
dapatkah kita melihat kehidupan ini sebagai kehidupan yang bersukacita? Nah, saudara, kalau kita dengan jujur mengakui bahwa kalau kita memandang sukacita itu disamakan dengan kebahagiaan, kita sesungguhnya merasa kita ini tidak hidup dalam sukacita. Nah, saudara, kalau begitu, apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan itu justru menantang kita. Apa sih pengertian sukacita yang seharusnya kita pahami? Saudara, sebelum sampai ke sana, kita juga seringkali merasa bahwa sukacita itu berada sangat jauh untuk kita raih kalau kehidupan kita pandang tidak bahagia. Kecuali kalau kita bisa mengatasi masalah itu, hidup kita menjadi nyaman, kita merasa kehidupan kita dipenuhi oleh sukacita. Saudara, dengan demikian sebetulnya berarti saya hendak mengajak kita untuk menyimpulkan jangan-jangan sukacita ini sesungguhnya bergantung kepada keadaan hidup kita. Tapi apakah benar demikian, saudara? Mari saudara kita melihat secara sederhana bahwa sukacita itu diambil dari kata Yunani yang artinya kara. Maknanya adalah kegembiraan. Ya. Sukaria, hati yang girang. Karena adanya ketenangan hati. Nah, saudara, memang wajar adanya ketika kita memandang sukacita itu sebagai saat dimana kita merasakan kebahagiaan. Dan terjemahan dari kara ini juga mengatakan demikian. Dan itu tidak persis salah, saudara. Karena memang ada perbedaan sukacita dengan kegembiraan, tapi memang juga ada persamaannya. Persamaannya yang paling kentara adalah, saudara, bahwa orang yang bersukacita sama-sama mengalami emosi yang positif seperti orang yang berbahagia. Tetapi apakah orang yang tidak berbahagia dapat kita sebut dia tidak bersukacita, saudara? Saudara, ada sebuah quotes dari Tim Hensel, saudara, yang berkata demikian: kepedihan tidak dapat dihindari, tetapi kesengsaraan adalah pilihan. Kita tidak dapat menghindari kepedihan, tetapi kita dapat menghindari sukacita. Saudaraku, quote ini harusnya menggelitik pemikiran kita. Kepedihan, kesengsaraan, masalah hidup itu tidak dapat kita hindari. Tetapi ternyata sukacita itu dapat kita hindari. Dengan demikian, quotes ini ingin mengatakan bahwa sesungguhnya sukacita itu bisa kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi ada mindset yang perlu dirubah, saudaraku. Kadang kita melihat bahwa hidup kita ini seperti kita menerjang deru ombak yang datang ke tengah kehidupan kita. Dikala kehidupan kita sedang susah, sedang sukar, kita merasakan kehidupan ini begitu banyak deru ombak yang menerjang kita. Tapi kita mendefinisikan sukacita ketika dalam kehidupan ini kita tidak mengalami deru ombak yang besar yang menerjang kita. Nah, saudara, saya mengajak kita berpikir bahwa dalam kehidupan ini itu kita seharusnya menggambarkan seperti rel paralel kereta. Ada dua jalur paralel yang kita miliki dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah jalur kesengsaraan, dan yang kedua adalah jalur sukacita. Seringkali, saudara, kita lupa bahwa baik kesengsaraan, kepedihan, masalah
itu bisa berdampingan hidup dengan sukacita. Sukacita tidak harus hilang dalam kehidupan kita dikala kita mengalami masalah. Justru karena kita memilih, kita mau menghindari sukacita, maka kita menjadi kehilangan sukacita itu sendiri. Nah, saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca dengan jelas mengatakan bahwa sukacita adalah bagian dari buah roh. Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan buah, sesungguhnya itu menunjukkan kepada perilaku kita. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi buah roh itu berarti kelakuan kita, tindakan kita yang diinspirasi oleh roh. Yang menarik adalah saudara, kalau tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang definisi sukacita, kita kerap kali memandang sukacita itu sebagai sebuah situation, keadaan. Tetapi di sini surat Galatia membahas bahwa sukacita itu bukan sekedar keadaan. Ya, memang keadaan yang menyedihkan, menyenangkan, mendukakan, menyakiti itu bisa mengaruhi kehidupan kita. Tetapi sukacita bukanlah sekedar itu. Tetapi dikatakan sukacita menurut surat Galatia adalah karakter, pola hidup yang diperoleh ketika kita hidup menekuni pengajaran dan juga pimpinan Roh Kudus. Sukacita ada ketika kita mempercayai Roh Kudus menolong kita. Sukacita ada ketika kita melihat Allah itu tidak melarikan diri dalam kehidupan kita. Allah itu senantiasa memberikan jalan keluar tuntunannya melalui penyertaan Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita melihat bagian teks yang lain, saudara, yang juga ikut mendukung tema kita, dari surat Yakobus 1 ayat yang kedua, anggaplah sebagai sukacita yang besar apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, di tengah kehidupan kita ini kita banyak pencobaan, banyak masalah, banyak rintangan yang harus kita hadapi. Dan surat Yakobus ini menganggap kita, menolong kita, mengajak kita untuk melihat itu sebagai sebuah sukacita. Jadi, saudara, sukacita itu sebetulnya adalah sebuah mindset yang harus kita miliki. Sukacita itu bukan sekedar keadaan. Oh, tadi surat Galatia mengajak kita, sukacita adalah karakter. Nah, surat Yakobus ini mengajak kita bahwa sukacita itu merupakan mindset. Mindset yang mendorong kita untuk memilih, untuk bergembira, memandang hidup secara positif, melihat bahwa Tuhan senantiasa ada, menyertai kita. Jadi saudara, kalau kita ingin bersukacita, sesungguhnya sukacita itu lahir dari mindset kita. Jadi sukacita itu sebetulnya tidak selalu bergantung kepada keadaan hidup kita. Kalau kita melihat ilustrasi rel yang paralel kereta tadi, memang rel itu bisa dilintasi oleh kereta secara bersamaan. Dan memang sukacita itu tetap bisa dimiliki ketika kita memilih untuk memandang kehidupan ini secara lebih positif, melihat Tuhan yang selalu menolong kita, pelindungannya tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita semua. Yang berikutnya, saudara, adalah bahwa firman Tuhan
dari Galatia 4, saudara, ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Saudara, ayat ini sesungguhnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini diciptakan untuk bersuka cita. Tuhan tidak mau kita itu hidup dalam kesengsaraan. Tetapi memang kesengsaraan merupakan bagian dari kehidupan kita. Tuhan izinkan kesengsaraan itu adalah supaya membentuk kita menjadi lebih kuat. Nah, saudara, kalau kita melihat pengorbanan Kristus di tengah kehidupan kita, sesungguhnya salah satu tujuan Dia berkorban untuk kita adalah supaya kita kembali bisa memiliki sukacita. Kita melihat bahwa di tengah kesengsaraan selalu ada pengharapan. Kita melihat bahwa di tengah sulitnya kehidupan yang dipengaruhi oleh pandemi ini, kita pun bisa terus dapat bertahan di dalamnya. Saudara yang terkasih. Jadi saudara, menarik ya, kita melihat bahwa sukacita itu merupakan warisan yang pasti diberikan kepada kita. Kita diciptakan untuk bersukacita, saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat secara lebih jauh, saudara, mengenai konteks surat Galatia, ya, yang menjadi dasar dari pemahaman Alkitab kita pada saat ini, sesungguhnya masalah dari surat Galatia itu adalah ketika ada kelompok-kelompok dalam jemaat yang menekankan persoalan, mereka mendebatkan tentang identitas Kristiani harus didasarkan kepada kebudayaan tertentu. Jadi saudara, dalam surat Galatia itu ada persoalan saudara di mana jemaat itu terdiri dari orang percaya yang berlatar belakang Yahudi dan orang percaya yang berlatar belakang Yunani. Dan kita melihat mereka berdebat mengenai masalah sunat. Dan mereka berselisih. Mereka sampai ada yang memaksakan bahwa orang Kristen itu harus disunat. Orang Kristen itu harus berpegang kepada Taurat. Nah, saudara, ini yang membuat Paulus menjadi khawatir. Sehingga Paulus di dalam pengembalaannya kepada jemaat Galatia menekankan bahwa kehidupan orang percaya tidak boleh melekatkan sukacitanya, hidupnya pada hal-hal yang lahiriah, seperti sunat, seperti Taurat, saudara. Tetapi hanya menggantungkan harapannya, hidupnya berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kita melihat linknya, saudara. Ketika kita berbicara soal sukacita, yang menjadi perbedaan antara sukacita dengan kegembiraan adalah kalau kegembiraan dipengaruhi oleh keadaan hidup, dipengaruhi oleh apa yang dia miliki, dipengaruhi oleh sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran bersama. Tetapi kalau sukacita, saudara, di dalam Tuhan, sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Kebenaran hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, memang bagi Paulus ketika melihat perselisihan antara orang percaya yang Yahudi dengan orang percaya berlatar belakang non-Yahudi, sesungguhnya itu seharusnya tidak dapat dipersoalkan. Karena yang paling penting adalah
kehidupan yang mereka jalani seharusnya berdasarkan iman yang benar. Orang Yahudi tidak perlu memaksakan tradisi sunat kepada orang yang non-Yahudi. Begitu pula dengan sebaliknya. Begitu pula sebaliknya, orang non-Yahudi tidak perlu memaksakan orang Yahudi untuk melepaskan kebiasaan mereka yang membaca Taurat. Jadi saudara, ada situasi saling menghargai, gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara soal sukacita, sesungguhnya sukacita itu akan muncul ketika kita meletakkan hanya kepada iman. Jadi saudara, seorang penulis Kay Warren juga memberikan sebuah perkataan yang menarik untuk mendefinisikan sukacita. Sukacita adalah jaminan tetap bahwa Tuhan mengendalikan hidup. Keyakinan bahwa segala sesuatu akhirnya akan baik-baik saja. Dan pilihan pasti untuk memuji Tuhan dalam segala hal. Jadi saudara, seperti yang tadi saya bilang bahwa sukacita berbicara soal karakter. Sukacita berbicara soal mindset dan juga pilihan. Tidak bergantung pada keadaan hidup kita, di mana kita mempercayai bahwa ada jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia Tuhan yang mengendalikan hidup. Ada keyakinan bahwa segala sesuatu itu tidak pernah terlepas dari kendali Tuhan sebagai Sang Pemilik kehidupan. Jadi saudara, tidak bisa tidak orang yang bersukacita adalah orang yang memiliki ketenangan dan kepercayaan akan karya Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Jadi kalau seseorang tidak terlalu percaya atau meragukan Tuhan, terutama dalam karyanya, dalam kehidupannya, orang itu pasti akan kesulitan mengalami sukacita. Dan orang bersukacita, saudara, otomatis adalah orang yang pasti akan selalu bersyukur karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia pasti selalu memilih untuk percaya dan memuji Tuhannya di dalam segala hal. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, saudara, mungkin saya harus membatasi sampai dengan detik ini, saudara, mengenai pemahaman akan sukacita. Yang itu membongkar sekiranya kalau kita saat ini keliru dalam memandang sukacita itu sebagai sebuah keadaan yang harus kita kejar. Pada saudara, yang harus kita kejar itu adalah karakter dalam hidup kita, mindset kita yang harus kita bentuk, dan juga sukacita itu adalah pilihan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, saudara, kita akan membahas lebih jauh bagaimana kita memperoleh. Kalau pertemuan ini kita sudah melihat tentang bagaimana definisi sukacita yang benar menurut Alkitab. Tapi pertemuan berikutnya kita akan berusaha untuk menemukan bagaimana kita kembali bersukacita. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mungkin ini demikianlah pemahaman Alkitab yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya menantikan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di pertemuan pendalaman Alkitab yang selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku kira karena Yesus
Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Api Tuhan berkobar dalam hati. Nyalakan iman dan harapan. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman dan harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.